sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Siapa gilirannya? Aku. Oke, Latifah ya. Pimpin doa. Siap agama dan kepercayaan kita masing-masing karena pelajaran kita akan dimulai doa dulu. Doa selesai. Oke. Nah, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik ya, semuanya sehat ya. Oke. Hari ini kita akan belajar dari buku Bupena halaman 83, yaitu pendamping pembelajaran 2. Di sini ada pelajaran apa? Pembelajaran PPKN. Iya, PPKN. Apa di situ judulnya? Makna persatuan dalam perbedaan. Iya, makna persatuan dalam perbedaan. Tapi sebelum kita belajar, Ibu mau kalian mengelola emosinya dulu, yaitu dengan cara menunjukkan ekspresi ya, ekspresi wajah. Dengan misalnya berpasangan, nanti satu orang menunjukkan satu raut wajah bebas, mau apa aja, mau senang, sedih, marah, atau kesal. Nah, nanti temannya menebak ya. Oke. Nah, ini dimulai dari coba Indri sama Jakia. Nah, jadi yang mempraktekkan boleh buka masker, yang nebak gak usah buka ya. Yang nebak gak usah. Nah, siapa yang mau mempraktekkan? Oke, bebas ya, kamu mau rawat wajah apa aja kamu boleh pilih ya. Nanti Jakia tebak. Senyum. Iya, benar. Tepuk tangan. Oke, sekarang gantian Latifah sama Pija. Siapa yang mau mempraktekkan? Hah? Buka masker ya, berarti kan pijak. Oke, yuk Pija. Nah, apa itu? Ketawa. Ya berarti ketawa lagi. Iya benar. Iya, tepuk tangan. Oke, sekarang Fadil sama Ibu. Fadil yang mempraktekkan. Marah. Iya. Iya, Bu. Oke, kita sekarang kembali lagi ke sini. Di sini ada makna persatuan dalam perbedaan ya. Ada perbedaan apa saja yang ada di lingkungan kita ini contohnya? Perbedaan agama, Iya. suku, Iya. budaya, bahasa. Apalagi? Ada banyak ya. Khususnya di sini yang akan dibahas nanti suku bangsa, budaya, agama serta keadaan ekonomi. Nah, sebelum kita belajar, kenapa kita perlu pelajaran ini? Tujuannya adalah supaya kita bisa saling mengetahui perbedaan yang ada di sekitar kita dan kita bisa menghargai ya, menghargai perbedaan itu. Yaitu tidak boleh saling menjelek-jelekkan gitu ya. Apa jadinya? Tercipta Sesuai dengan judulnya nih, tercipta persatuan dan Iya. perbedaan. Tercipta persatuan dalam Perbedaan. ya. Kalau kita bersatu maka akan lebih kuat ya. Kan ada tuh istilah ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi kalau kita tidak bersatu, maka negara kita ini tidak akan pernah kokoh, tidak pernah kuat, akan mudah nanti diruntuhkan oleh negara lain lagi, gitu, dijajah lagi, gitu kan. Maka kita perlu belajar ini. Nah, di sini kita akan belajar tentang perbedaan dan apa saja ya. Tapi ini kita buka di halaman 84. Di sini ada gambar, coba lihat semuanya di gambar ya. Ini di gambar yang ini Fadil. Perbedaan khususnya di sini suku bangsa ya. Iya, Bu. Nah, kalau kita lihat dari pakaian adatnya, ini bukan terdiri atas satu suku saja. Ada beberapa suku ya. Contohnya suku apa saja? Islam, Buddha, Suku, bukan agama ya. suku Minang, Minang, Aceh, Jawa, Iya. Nias. Nah, di sini ada Papua juga nih kayaknya ya. Dia Iya, yang Bu. pakai bisikan yang ada topinya itu ya. Nah, ini adalah tentang perbedaan
suku ya, ada beragam suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, sebutkan selain ada beragam suku juga ada tadi beragam apa lagi? Beragam agama. Ya, kalau kita baca di buku ada agama apa aja? Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau Konghucu. Benar ya. Jadi itulah beberapa perbedaan yang ada di Indonesia ya. Nah, di sini dikatakan ada beberapa sikap yang diperlukan untuk mencapai persatuan dalam perbedaan. Sikap apa saja? Peduli, mendahulukan kepentingan bersama, dan toleransi kepada orang lain. Ya, sama juga ya manfaatnya kalau kita lakukan sikap-sikap ini maka akan tercipta apa tadi? Tercipta apa tadi? Persatuan dalam perbedaan. Akan ada kehidupan yang rukun ya kalau kita lakukan ini semua. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang nggak ngerti? Semuanya paham? Paham, Bu. Ya, jadi itulah tadi perbedaan ya. Ada perbedaan suku, ada perbedaan agama, terus juga ada perbedaan budaya, dan juga ada perbedaan bahasa juga ya. Ya kan? Bahasa ya kan, ada bahasa Batak, bahasa Jawa, ya. Ada bahasa yang lain-lain lagi. Nah, sekarang kita ke pembelajaran tentang pola lantai dalam gerak tari. Ada gerak tari apa aja? Gerak tari klasik, gerak tari kerakyatan, gerak tari kreasi baru. Ya, ada 3 gerak tari ya. Klasik itu adalah gerak tari yang menirukan kegiatan Manusia. Kalau tari kerakyatan Merupakan gerakan yang meniru kegiatan dan emosi manusia atau peranggai hewan. ya, yang ketiga Merupakan gerak tari yang dibentuk dari gerak tari yang sudah ada, misalnya gerak tari klasik atau tari kerakyatan. jadi dia itu gabungan ya, gabungan dari gerak tari klasik sama gerak tari kerakyatan. Ya, oke. Sampai sini ada yang nggak ngerti? Nah, coba Fadil. Contoh dari gerak tari kerakyatan apa aja tadi? Contohnya ya. Kayak Ponorogo dan tari ketuk tilu. Ya, tapi kalau gerak tari klasik, tari apa? Oh, gerak tari klasik, tari topeng, tari golek, dan tari bet hayak. Iya, kalau Jatia, contoh tari kreasi baru. Taman, tari kecak, dan tari seringi. Iya, itulah contohnya ya. Lihat gambarnya di sini ya. Ada gambar gerak tari topeng. Yang ini? Tari Ponorogo, Iya, yang ini? tari saman. Iya, tari saman ya. Ini pola lantainya berbeda-beda ya. Coba kalian lihat di sini. Ada yang pertama gerak tari klasik. Di sini dia pola lantainya merupakan pola lantai apa ini? Pola vertikal. Zigzag ini? Vertikal. Iya, vertikal. Kalau yang tari reok Ponorogo? Tapi kalau yang ini tari saman, Diagonal. Tari zigzag. zigzag ini. Diagonal. Diagonal ini. Lampung. Tari jantan. Lampul. Iya, horizontal. Kan dia lurus kayak gini, mendatar kan? Ya, Bu, cuman ini motonya dari samping jadi Iya, benar. Nah, itulah dia ya pola lantainya ya. Nah, sekarang coba Ibu mau minta ada 3 orang untuk mempraktekkan pola horizontal. Coba berdiri yang 3 orang, Ibu pilih ya. Adil, Pija, sama Latifah. Nah, boleh berdiri di sini. Coba praktekkan pola lantai horizontal. Oke, horizontal itu ya, vertikal. 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 Iya, benar, vertikal kayak gitu ya. Diagonal. Udah pas. Lengkung ke depan. Oke, nah sekarang ini yang 2 ikut semua. Jakia sama Indri. Buat segi 5. Alternatif. Ya, buat segi 5 ya. Oke, habis itu buat pola lantai lingkaran. Lingkaran apa ya? Bisa Oke, lingkaran. Kurang besar lingkarannya. Nah, ya, udah stop. Oke, sekarang bikin pola lengkung ke belakang.
lengkung ke belakang. Iya. Indri sini. Ini sini. Oke, udah pas itu lengkung ya. Sekarang pola segi 4. 4. Berarti satu orang duduk. 4. Oke, dah sekarang semuanya duduk. Nah, itulah dia ragam pola-pola lantai ya. Ada tadi pola garis lurus yang terdiri dari horizontal, diagonal, sama apa lagi? Segi 4, segi 5 sama Segi 3. Nah, kalau pola garis lengkung, Lengkung ke depan, lengkung ke belakang, lengkung ke belakang, pola angka 8, pola sama lingkaran. lingkaran. Oke, itulah dia pola garis lengkung. Nah, kayak mana? Udah pada tahu semua pola lantai? Udah, Bu. Ya, masih ingat teknik stop yang pernah Ibu ajarkan kemarin? Iya, Bu. Masih ingat? Nah, kayak mana kemarin? Ternyata kita harus menutup mata sambil menarik nafas ya. Nah, nafas yang dikeluarkan bukan dari mulut, tetap dari hidung. Jadi tarik nafas dari hidung, terus siap itu nanti buang dari hidung juga, pelan-pelan rasakan udara hangat yang keluar gitu. Nah, ini kita mulai, semuanya tutup mata ya, tutup mata semua ya. Jangan ada yang buka mata, tutup mata, tarik nafas pelan-pelan, tahan, kemudian keluarkan pelan-pelan dari hidung. Lakukan lagi, belum buka mata ya, masih tutup mata ya. Tarik lagi nafasnya, tarik dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan dari hidung. Tarik nafas lagi, keluarkan. Oke, sekarang buka matanya pelan-pelan. Nah, gimana perasaannya? Merasa lebih tenang nggak? Nah, saya rasakan, Bu. Matanya hawanya agak dingin. Oh ya, kepalanya bisa lebih tenang. Jadi semuanya coba dihilangkan. Terus juga semua beban-beban pikirannya itu jangan ada dipikirkan. Buat diri kalian tuh benar-benar tenang dulu. Pokoknya ini semua tugas kerjaan ini semua jangan ada dipegang dulu. Ya, relax. Relax itu ditenangkan dirinya. Coba beban-beban dalam tubuhnya itu kayak diringankan, jangan berat. Nah. Oke, udah. Sekarang tutup matanya. Ayo, tarik nafasnya. Buang. Dari hidung ya, tarik lagi. Buang. Tarik lagi. Buang. Oke, buka matanya. Gimana perasaannya? Masih tetap ini? Ya, jadi nanti bisa ya kalau lagi lagi stres, lagi kepalanya misalnya pusing, atau nanti kalian lagi ngerjain tugas di rumah gitu kan karena banyak kali Nggak terasa, nah, jadi itu bisa kalian lakukan di rumah ya. Kalian bisa, Ibu akan ada kasih kalian tugas ya, tugas kelompok. Nanti akan buat satu contoh dari gerak tari klasik tadi ya. Nanti ada 2 orang kayak tadi lah ya. Misalnya Latifah tadi sama siapa ya? Sama Fadil ya. Itu nanti akan mempraktekkan tari klasik ya. Atau tari kerakyatan. Tari apa tadi? Kerakyatan. Ya kan? Fadil tadi mau tari kerakyatan kan sama Latifah. Kalau yang mau tari klasik tadi siapa? Saya, Bu. Ya, Indri sama Oda. Sekarang berdasarkan kalian yang suka aja. Aku sama Sila tari. Siapa tadi yang pilih tari klasik? Tari klasik. Siapa tadi? Indri sama Zekia. Terus siapa yang tadi pilih tari kerakyatan? Tari kerakyatan. Siapa? Sebutin namanya. Saya, Bu. Latifah sama Fadil. Siapa tadi
tadi yang pilih tarik kreasi baru? Pija sama Sila. Oke. Nanti itu dirancang sendiri lah ya, mau kayak mana. Oke, ini sekarang nanti boleh dicari tahu sendiri ya. Contohnya tari klasik itu contohnya tadi apa-apa aja nanti cari variannya. Terus yang kerakyatan juga gitu, sama yang kreasi baru juga seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak. Semuanya udah bisa? Oke, Ibu ulang ya. Apa tadi manfaatnya kita melakukan apa tadi sikap yang untuk ini tadi yang mencapai persatuan tadi, apa manfaatnya? Oke, kalau mau jawab yuk tangan. Oke, Cekia. Coba Pija, manfaat dari persatuan tadi. Untuk menjaga semangat persatuan dan perbedaan. Iya, untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan ya. Nah, kenapa kita perlu menjaga persatuan supaya tidak terjadi apa? Supaya tidak jadi permusuhan. Iya, supaya tidak terjadi perpecahan ya. Hidup rukun. Gitu ya. Oke. Sekarang kita sampai sini. Nanti tugasnya akan Ibu kasih. Nah, sekarang kita tutup. Siapa yang tadi bawa doa? Saya. Ya, Aku berpuji. Siap, gerak. Mari kita berdoa menurut agama karena menurut agama kepercayaan masing-masing karena pelajaran kita sudah selesai. Doa dimulai. Doa selesai. oke. Makasih ya semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Ria Mikristina Saragi. Saya adalah CGP Angkatan 2 dari Kabupaten Serdang Bedagai. Beberapa hari yang lalu, saya sudah mempelajari tentang materi pembelajaran diferensiasi dan juga tentang pembelajaran sosial emosional. Nah, saya sudah menerapkan pembelajaran tersebut ke dalam RPP yang saya buat, dan hasilnya sewaktu saya mempraktekkan RPP dengan menggunakan pembelajaran tersebut, murid-murid merasa sangat antusias karena pembelajaran yang mereka terima berbeda dari sebelumnya. Misalnya, sebelum melakukan kegiatan, saya mengajak murid-murid untuk mempraktekkan teknik stop untuk membuat mereka lebih fokus dalam menerima pelajaran. Nah, hasil yang saya dapati dari praktek tersebut, mereka mengatakan bahwa mereka merasa lebih siap untuk menerima pelajaran, kemudian juga merasa beban yang mereka miliki sebelumnya berkurang, dan juga ada yang bilang sudah hilang. Dan dengan begitu mereka merasa diri sudah siap untuk menerima pelajaran. Dan memang tujuan saya melakukan teknik tersebut adalah supaya mereka lebih merasa nyaman sewaktu belajar. Jadi saya menerapkan metode itu dengan mengajak mereka semua untuk menarik napas dalam-dalam, kemudian menahan, dan akhirnya mengeluarkan. Dan mereka melakukan itu sampai 3 kali sesuai dengan kebutuhan. Jadi memang hal itu memang membuat mereka bisa lebih tenang atau nyaman sewaktu belajar. Nah, kemudian saya juga melakukan diferensiasi di RPP saya, yaitu dari segi kesadaran diri dan juga kesadaran sosial. Jadi dalam materi tersebut saya menanamkan apa yang harus mereka perlu lakukan dalam materi tersebut, dan bagaimana cara mereka bersosialisasi dengan teman-temannya sehingga nilai-nilai praktik baik bisa mereka terapkan sewaktu mempelajari materi tersebut. Selain itu, saya juga membagi mereka dalam hal diferensiasi produk dan juga ada diferensiasi minat juga. Misalnya, sewaktu saya memberikan tugas, saya memberikan kebebasan kepada mereka untuk memilih materi atau yang
yang cocok bagi mereka sesuai dengan minat. Misalnya materinya kemarin itu tentang tari, gerak tari. Nah, saya mengelompokkan mereka berdasarkan minat mereka tentang gerak tari tersebut. Misalnya ada yang memilih, beberapa orang ada yang memilih gerak tari klasik, kemudian ada juga beberapa yang memilih gerak tari modern, dan juga ada yang memilih gerak tari perpaduan antara klasik dan modern. Nah, kemudian dalam hal diferensiasi produk, saya juga memberikan mereka tugas untuk nanti menampilkan hasil kreasi mereka dari gerak tari tersebut. Nah, yang saya harapkan dari materi ini yaitu dengan tadi menerapkan pembelajaran diferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional, yang paling utama adalah supaya murid bisa atau mampu memahami sebuah materi. Jadi di sini setiap murid bisa mendapatkan perlakuan yang sama, baik murid yang punya kemampuan yang mungkin di bawah atau menengah atau mungkin yang sudah di atas. Jadi saya tidak membuat hanya materi itu dapat dipahami oleh yang sudah pintar saja, tapi saya berupaya materi tersebut juga bisa dipahami oleh murid yang mungkin punya kemampuan yang masih minim. Jadi dengan memperlakukan murid seperti ini, saya berharap pembelajaran ini benar-benar bisa dapat berlangsung dengan baik, dan semoga ini bisa selalu diterapkan, dan juga semoga ini juga ditiru oleh rekan-rekan guru yang lain. Baiklah, terima kasih dari saya. Demikianlah hasil pemaparan saya tentang pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Terima kasih.